Bismillah. Al-asma'ul husna wa madluluha. Penjelasan al-asma'ul husna. Al-husna ayillati tadullu 'alal kamal, yang menunjukkan kepada kesempurnaan. Nama-nama Allah al-husna artinya yang menunjukkan kesempurnaan. Wa madluluha, dan yang ditunjukkan dengan nama-nama Allah tersebut. Madlul yang dimaksud di sini adalah yang ditunjukkan dengan nama tersebut. Seperti Al-Quran, nama. Madlulnya adalah yang ditunjukkan oleh kandungan ayat-ayat tersebut. Zaid misalkan adalah nama. Madlulnya adalah orangnya, fisiknya, tubuhnya. Zaid itu nama. Madlulnya apa? Tubuhnya atau fisiknya, orangnya. Walamma faraghan nazimu, dan ketika telah selesai oleh penazam, yaitu Asy-Syaikh Ibrahim Al-Laqani, minal kalami, dari pembicaraan, ala sifatil ma'ani, atau sifat-sifat ma'ani yang 7: qudrah, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Wat ta'alluqati, dan ta'alluq sifat ma'ani tersebut. Syara'a, memulai oleh nazim, penazam, fil kalami, dalam pembicaraan, ada asma'illahi, atas nama-nama Allah. Faqala, maka berkata oleh nazim, wa indana asma'uhul azimah, kada sifatu dhatihi qadimah. Wa indana, dan menurut kami, yang dimaksud ahlus sunnati wal jamaah, ahlul haq. Asma'uhu, nama-nama Allah al-azimah, yang agung. Kada, demikian seperti ini, sifatu zatihi, sifat-sifat zatnya Allah. Qadimah, itu qadim, tiada bermula. Nama-nama dan seluruh sifat-sifat Allah azaliyatun, abadiyah. Azaliyatun ay qadimatun, tiada bermula, tanpa permulaan. Abadiyah, tanpa penghabisan. Nah, maka tidak ada satupun nama Allah atau sifatnya yang baharu baginya. Ini dipahami bait syair ini, makna globalnya demikian. Tidak ada satupun daripada nama-nama Allah atau sifat-sifatnya yang baharu. Semua itu apa? Qadimah. Wa indana asma'uhul azimah, kada sifatu dzatihi qadimah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala adalah Al-Khaliq. Misalkan di antara nama-nama Allah adalah apa? Al-Khaliq, apa artinya? Maha pencipta, yang mengadakan segala sesuatu dari tidak ada menjadi ada.
Nama Khaliq ini pada Allah bukan berarti ada baginya setelah Allah menciptakan makhluk. Sebelum Allah menciptakan makhluk, Allah adalah Al-Khaliq. Nah, begitu. Nama ini azaliyatun abadiyah. Sifat al-khalq, sifat penciptaan pada Allah adalah sifat azaliyatun abadiyah, tanpa permulaan, tanpa penghabisan. Nah, dapat dipahami ini? Nah, ini berlaku bagi seluruh sifat-sifat yang lainnya. Nama-nama Allah yang lainnya juga sifat-sifatnya. Allah adalah Al-Ilah, Al-Ma'bud bihaq, yang disembah dengan hak. Sebelum menciptakan apapun atau sebelum terciptanya seluruh makhluk ini, Allah adalah Ilah, ayil ma'bud bihaq, artinya yang berhak disembah. Bukan berarti Allah sebagai yang ma'bud bihaq setelah Allah disembah oleh para hambanya. Tidak begitu. Allah adalah al-ma'bud bihaq sebelum adanya manusia-manusia atau makhluk-makhluk yang menyembahnya ini. Nah, begitu. Nah, demikian pula dengan sifat-sifat Allah. Itu semua azaliyatun abadiyah. Nah, inilah pengertian bait syair ini. Wa indana asma'uhul 'azimah kada sifatu dzatihi qadimah. Sifat zatnya qadimatun, itu qadimah, tiada bermula. Lanjut. Wa ikhtira, dan dipilih pendapat yang benar, yang diyakini dan dipegang teguh oleh para ulama kita Ahlus Sunnati wal Jamaah, an-nasmahu tauqifiyah, bahwa nama-nama Allah tauqifiyah, itu tauqifi. An-nasmahu di sini namanya ad-daraj wal qasr, istilah balaghahnya, karena untuk menyesuaikan timbangan syairnya. Asalnya anna asma'ahu, begitu. Tapi kemudian dibacanya dengan ad-daraj, dipercepat begitu bacanya, dan dipendekkan atau diringkas. Wakhtiro, dan dipilih pendapat an-nasmahu, bahwa nama-nama Allah tauqifiyah, itu tauqifi. Apa artinya tauqifiyah? Artinya bahwa nama-nama Allah ditetapkan oleh syarak. Tauqifiyah atau sam'iyah. Tauqifiyah ditetapkan oleh sama' atau oleh syarak, ditetapkan oleh Al-Quran dan oleh hadis-hadis Rasulullah. Kadas sifati fahfadis sam'iyah. Kada seperti ini, ikhtira an-nasmahu tauqifiyah. As-sifati, sifat-sifat Allah sama, tauqifiyah. Fahfadis sam'iyah, maka hafalkanlah olehmu as-sam'iyah, yang sam'i. Yang sam'i artinya yang datang dalam ketetapan syarak, artinya yang disebutkan oleh Al-Quran dan oleh hadis-hadis Rasulullah. Nah, karena itu tidak boleh menetapkan sifat-sifat oleh diri kita masing-masing bagi Allah. Artinya sekemauan kita ditetapkanlah sifat ini, sifat itu. Tidak setiap fi'il atau kata kerja yang disandarkan bagi Allah lantas itu disebutkan sebagai sifat baginya. Hati-hati ini. Ini kaidah, ini penting ini.
Tidak setiap apa yang, saya ulang lagi, tidak setiap kata kerja yang disandarkan bagi Allah lantas dikatakan itu sebagai sifat baginya. Oleh karena ada sebagian orang yang salah kaprah dalam memahami ini, hanya karena ada satu kata kerja disandarkan bagi Allah lalu kemudian dikatakan Allah memiliki sifat tersebut. Na'udzubillah. Itu pemahaman keliru. Jadi para ulama kita dalam berbagai kitab menjelaskan, dalam kitab-kitab usul fikih termasuk juga dijelaskan diantaranya oleh Al-Imam Al-Hafiz Abul Faraj Ibnul Jauzi rahimahullah, ulama terkemuka, ahli hadis, ahli fikih, ahli tafsir. Bukan Ibnul Jauzi, ingat-ingat ini, maaf, bukan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Ini dua orang berbeda. Ada nama Ibnul Jauzi, ada nama Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ini muridnya Ibnu Taimiyah, sama sesatnya sama gurunya. Banyak faham-faham ekstrim menyalahi akidah Ahlus Sunnah. Siapa? Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dengan gurunya namanya siapa? Ahmad Ibnu Taimiyah. Adapun Al-Hafidh Ibnul Jauzi, ini nama aslinya namanya Abdurrahman Ibnul Jauzi. Ini hidup ratusan tahun sebelum Ibnu Taimiyah. Ratusan tahun sebelum Ibnu Taimiyah. Hidup di sekitar abad 4 Hijriyah. Kalau Ibnu Taimiyah jauh di bawahnya, hidup sekitar abad 8 Hijriyah. Nah, beliau menulis kitab namanya Daf'u Syubahit Tashbih ya Kafit Tanzih. Al-Imam Al-Hafidh Ibnul Jauzi ini, itu yang kitabnya yang kita sudah terjemahkan itu, yang warnanya hijau itu. Nah, di dalam kitab tersebut beliau mengatakan bahwa salah satu penyebab utama kesesatan kaum musyabbihah mujassimah dari sekian banyak, beliau nyebutnya ada 7 musibah utama kesesatan kaum musyabbihah mujassimah. Beliau simpulkan dalam 7 perkara. Nanti dilihat di kitabnya itu, terjemahan kita saya kutip itu, di terjemahan di bukunya itu. Salah satunya, dan ini diantara yang paling fatal dari mereka, adalah setiap kata atau bentuk kata kerja yang disandarkan bagi Allah, atau bahkan setiap domir itu kata ganti yang disandarkan bagi Allah, atau setiap nama yang disandarkan bagi Allah, lantas oleh mereka dijadikanlah bahwa itu adalah sifat baginya, bagi Allah. Nauzubillah. Ini pemahaman rusak. Mereka mendapati di dalam Al-Quran ada firman Allah, yadullahi, penyandaran kata yad bagi Allah. Idhofah ini namanya. Apa namanya? Idhofah, penyandaran kata bagi Allah. Lantas oleh mereka difahami, nah ini memberikan pemahaman bahwa Allah memiliki yad. Nah, ini pemahaman rusak begitu itu. Memiliki yad lalu difahami bahwa Allah memiliki anggota badan. Nauzubillah. Padahal tidak setiap kata benda yang disandarkan bagi Allah disebut sebagai sifat baginya. Tidak mesti begitu. Ini kaidah, ingat-ingat ini. Dalam Al-Quran penyebutan baiti tentang Ka'bah, Allah berfirman wa tahhir baitiya lit-taifin. Baiti, apa makna harfiahnya? Rumahku. Apa lantas kemudian Allah ada di dalam Ka'bah?
Tidak. Paham nih? Penyebutan demikian pula, misalkan seperti yadullah, jangan kemudian serta-merta dihukumi bahwa Allah memiliki tangan atau anggota badan. Nauzubillah. Dalam Al-Quran ada penyebutan unta betina disandarkan bagi Allah, naqatallahi wa suqiyaha, menceritakan tentang apa? Mukjizatnya Nabi Saleh alaihi salam yang keluar dari batu besar, tidak ada lubangnya, tidak ada rongganya, tiba-tiba keluar unta betina sama anaknya lagi. Sebutkan dalam Al-Quran apa? Naqatallah, naqah, unta betina disandarkan bagi Allah. Naqatallah, apa artinya kemudian Allah naikin unta itu? Paham tidak ini? Nah demikian pula, tapi makna-maknanya sudah dijelaskan oleh para ulama dalam kitab tafsir dalam kitab tafsir mereka. Seperti misalkan tadi baiti, yang dimaksud ini idhofah tasyrif, penyandaran untuk memuliakan, sehingga makna ayat ini atau tentang Ka'bah disebut baiti, ay baitun musyarrafun 'ala Allah, artinya rumah yang dimuliakan oleh Allah. Seperti masjid juga disebut baitullah, bukan artinya Allah di dalam masjid, tapi yang dimaksud apa? Baitun musyarrafun 'ala Allah, artinya rumah yang dimuliakan oleh Allah. Sama dengan itu tadi naqatullah, penyandaran secara khusus kepada Allah, oleh karena dia apa? Istimewa, karena dia apa? Mukjizat. Walaupun segala sesuatu adalah milik Allah, semua unta, semua binatang, alam ini dengan segala isinya milik Allah. Tapi mengapa penyebutan secara khusus naqatallah tentang unta betina Nabi Saleh itu? Karena dia istimewa. Sebagai apa? Mukjizat baginya, bagi Nabi Saleh alaihi salam. Dalam Quran ada penyebutan kata kerja yang disandarkan bagi Allah. Misalkan wa makarallahu wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Makna harfiah al-makr itu apa? Membuat tipu muslihat, membuat makar. Nah, tidak boleh kemudian hanya karena ada penyebutan kata al-makr yang disandarkan bagi Allah, lalu kemudian disebutlah Allah adalah al-makir, maha penipu. Nauzubillah. Itu makna rusak begitu. Paham tidak ini? Ada ayat lain menyebutkan Allahu yastahzi'u bihim. Al-istihza makna harfiahnya apa? Ngolok-ngolok, mencela, mencaci maki. Disandarkan bagi Allah dalam ayat ini, Allahu yastahzi'u bihim. Jangan kemudian kalau begitu Allah memiliki sifat al-istihza, maha mengolok-olok. Nauzubillah. Makna rusak begitu itu. Nah, jadi tidak setiap kata kerja yang disandarkan bagi Allah menjadi sifat baginya atau menjadi nama baginya. Ketetapan nama-nama sifat-sifat dan bagi Allah, nama-nama Allah atau sifat-sifat baginya, itu adalah tauqifiyah. Tauqifiyah itu artinya seperti yang ditetapkan oleh syara'. Al-Asmaul Husna, Allah menyebutnya Al-Asmaul Husna, Rasulullah menyebutnya tentu dengan wahyu dari Allah adalah Al-Asma, nama-nama bagi Allah. Adapun kita enggak boleh kemudian apa? Membuat nama bagi Allah dari akar kata kerja yang hanya karena itu disebutkan dalam Al-Quran, dalam hadis, lalu disandarkan bagi Allah, lantas kemudian ditetapkan oleh kita bahwa itu sifat Allah. Enggak boleh begitu. Pemahaman rusak begitu.
Nah, kembali lagi. Jadi pengertian tauqifiyah bahwa ketetapan nama-nama dan sifat-sifat Allah adalah ditetapkan oleh syarak, ditetapkan oleh Al-Quran dan oleh hadis-hadis Rasulullah. Tidak boleh kita membuat nama-nama atau sifat-sifat bagi Allah oleh diri kita sendiri. Lanjut. Wa indana, dan menurut kita ma'asyara ahli sunnati, kaum ahli sunnah, asma'uhu, nama-nama Allah Ta'ala al-azimah, yang agung, ayil jalilatu, artinya yang agung, madluluha, yang ditunjukkan oleh itu nama-nama, qadimun, itu qadim. Allah, nih dengarkan ini, Allah adalah kalimat tersusun dari alif, lam, lam, ha. Itu tersusun dari apa? Huruf-huruf. Madlulnya apa? Madlulnya adalah untuk menunjukkan kepada adanya zat yang maha suci, yang wajibul wujud, yang kita sembah, tidak menyerupai makhluknya, tanpa permulaan, tanpa penghabisan. Itu namanya apa? Madlul. Paham tidak nih? Madluluha, madlul bagi nama-nama Allah, qadimatun, qadimun, itu qadim. Wala naqulu, dan tidak mengatakan oleh kita, alfazuha, lafaz-lafaznya itu nama-nama, al-maktubatu, yang tertulis, wal mantuqu biha, dan yang diucapkan dengannya itu al-maktubah, qadimatun, itu qadim. Tidak boleh kita katakan tulisan-tulisannya itu adalah qadim. Misalkan lafaz Allah itu tadi tersusun dari huruf alif, lam, lam, ha. Tidak boleh kita katakan alif qadim, lam qadim, lam qadim, ha qadim. Enggak boleh katakan begitu. Kita katakan madlulnya yang qadim. Apa itu madlulnya? Yang ditunjukkan oleh nama tersebut. Nah, kita tidak boleh mengatakan huruf-hurufnya qadim, enggak boleh. Ar-Rahman, ra-nya qadim, ha qadim, mim qadim, nun qadim, tiada bermula. Enggak boleh katakan begitu. Huruf-huruf hijaiyah itu apa? Baharu tidak? Baharu. Tetapi yang qadim adalah madulnya, yang ditunjukkan oleh nama tersebut. Bal naqulu, tetapi naqulu berkata oleh kita, fiha, di dalamnya, asma'uhu, nama-nama Allah, kama qulna, sebagaimana telah berkata oleh kita, fi madlulil Qur'ani, di dalam madlul Al-Qur'an. Sama pemahamannya dahulu ketika kita jelaskan Al-Qur'an ada dua makna. Al-Qur'an dalam makna al-lafzul munazzal, tersusun dari huruf-huruf, maka dia baharu. Bahasa Arab baharu, huruf-huruf baharu, tinta baharu, kertas baharu. Nah, tetapi kalau yang dimaksud Al-Qur'an adalah al-kalamuz zati, kalam zat Allah, kalam zat Allah, maka dia qadim, tiada bermula. Nah, begitu. Dan Al-Qur'an yang kita baca itu adalah ungkapan dari al-kalamuz zati, menunjukkan kepada al-kalamuz zati. Nah, demikian pula dengan nama-nama Allah ini. Sama, ketika kita katakan nama-nama Allah, kalau yang dimaksud adalah madlulnya, maka dia qadim. Tetapi kalau yang dimaksud adalah huruf-huruf daripada madlul, daripada apa yang ditunjukkan olehnya terhadap madlul, maka dia apa? Baharu. Huruf alif baharu, huruf lam baharu tidak? Baharu. Huruf lam baharu, huruf ha baharu. Nah, jadi lafaz Allah, lafaz. Jadi Allah itu sebuah lafaz. Lafaznya, lafaz Allah, kalau yang dimaksud sebuah lafaz, maka dia tersusun daripada alif, lam, lam, ha. Nah, kalau yang dimaksud terhadap huruf-huruf tersebut, maka dia baharu. Tetapi kalau yang dimaksud adalah madlul, yang ditunjukkan oleh huruf-huruf tersebut, yaitu
zat yang wajibul wujud yang kita sembah, maka dia apa? Qadir. Nah begitu, dapat dipaham ya? Fal ismu, maka isim, sebuah nama ini bagi Allah, imma ayyadulla ala dzatihi, ada kalanya menunjukkan oleh isim atas zatnya Allah Ta'ala al-Qadim yang maha qadim, wa huwa, dan dia zat yang qadim adalah Allah. Nah, penyebutan nama bagi Allah ada kalanya yang dimaksud adalah terhadap zatnya. Wa imma ayyadulla ala ittisafihi, dan ada kalanya menunjukkan oleh isim ala ittisafi dzatihi, atas bersifat oleh zatnya Allah, binu'utin qadimatin, dengan sifat-sifat yang qadim. Kal qadiri, seperti al-qadir. Tadi sudah kita jelaskan sifat Allah al-qadir adalah azaliyatun, yadullu ala annahu, menunjukkan oleh al-qadir ala annahu, atas bahwa dia Allah dzul qudratil azaliyati, pemilik kekuasaan yang azali. Wa zada ba'duhum, dan menambahi oleh sebagian ulama, fit tafri'i, dalam membuat cabang dalam fara'nya, qisman tsalisan, akan macam yang ketiga, wa huwa, dan dia ismun salis, ma yadullu ala fi'lihi, sesuatu yang menunjukkan atas fi'il Allah, kal khaliqi wal muhyi wal mumit. Nah, ini namanya sifat fi'il disebutnya. Sifat fi'il itu sifat bagi Allah yang Allah bersifat dengannya dan bersifat dengan kebalikannya. Muhyi, kebalikannya apa? Mumit, gitu. Wa huwa ta'ala, dan dia Allah Ta'ala muttasifun, bersifat azalan, pada azal, itu tanpa permulaan, bi annahu, dengan bahwa dia Allah al-qadiru, maha kuasa, al-alimu, maha mengetahui, al-khaliqu, maha pencipta, al-bari'u, maha menciptakan, maha mengadakan, al-muhyi, maha menghidupkan, al-mumitu, maha mematikan. Fattisafuhu, maka bersifat oleh Allah bidzalika, dengan demikian itu, kana azalan, adalah azali, tanpa permulaan. Walam yakun khalqun, dan belum ada makhluk. Belum ada makhluk, belum diciptakan makhluk, tapi Allah adalah al-khaliq. Wala bariyatun, dan tidak ada bariyah. Bariyah sama artinya makhluk. Sebelum mengadakan segala yang ada ini, Allah adalah al-bari. Paham enggak? Wala ahya'un, dan tidak ada segala yang hidup. Dari makhluknya ini tidak ada segala yang hidup. Sebelum menciptakan segala yang hidup, tidak ada apapun yang hidup. Tapi begitu Allah adalah al-muhyi, karena sifat muhyi ini adalah sifat azaliyah. Wala ahya'un, dan tidak ada sesuatu yang hidup, yatra'u, yang datang alaihim, atas mereka, ahya, al-mautu, oleh kematian. Sekarang nih, para makhluk hidup, nanti akan mati. Semua yang bernyawa mati, nanti setelah mati dihidupkan lagi. Nah, peristiwa kehidupan kedua setelah kematian itu sudah terjadi belum? Belum. Tetapi begitu Allah adalah muhyil mauta, yang menghidupkan segala yang mati. Oleh karena sifat ini azaliyah bagi Allah. Jadi Allah disebut muhyil mauta bukan berarti setelah nanti menghidupkan segala yang mati, tidak. Fahadha mu'taquduna, maka ini adalah keyakinan kita, khilafan, halnya berbeda, liqauli ba'dil mu'tazilati, bagi pendapat sebagian mu'tazilah.
Kada seperti inilah ay kal qauli fi madluli asma'ihi ta'ala, seperti pendapat dalam madlul nama-nama Allah, fasifatu dzatihi, maka sifat-sifat zat Allah azza wa jalla ay al-qa'imatu bidzatihi, artinya sifat-sifat yang tetap dengan zat Allah, qadimatun, itu qadimah ay azaliyatun, artinya azali, tiada bermula. Wa qad ulima, dan telah diketahui, annal hurufa, bahwa huruf-huruf laysat qadimatan, tidaklah qadim. Huruf-huruf pada nama-nama Allah, misalkan Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, huruf-huruf pada nama-nama Allah itu huruf-hurufnya alif, ba, ta, sa, jim dan seterusnya baharu, itu semua baharu. Fama min aqilin, maka tidak ada orang yang berakal, illa wa yaqulu, kecuali berkata ia orang aqil, orang yang berakal, fil qafi, pada huruf qaf, wal alifi, dan huruf alif, wad dali, dan dal, war ra'i, dan ra, fil qadiri, dalam lafaz al qadir, min asma'ihi ta'ala, dari nama-nama Allah ta'ala, innaha hadisatun, bahwa dia itu baharu. Orang berakal mesti mengatakan begitu. Huruf qaf baharu tidak? Tidak ada orang berakal kecuali dia akan berkata huruf qaf mesti baharu, alif baharu, dal baharu. Wa ammal muttasifu, dan adapun yang bersifat, bi annahu, dengan bahwa dia al muttasif, Dzul Qudrati, pemilik kekuasaan, fahuwa, maka dia al muttasif, bi annahu dzul qudra, azaliyun, itu azali. Paham tidak itu? Wal qudratu, dan sifat qudra, al muttasifu biha, yang bersifat dengannya sifat qudra, aydan, itu aydan pula, qadimatun, itu qadim. Nah ini namanya madlulnya. Apa namanya? Madlulnya. Fahuwa, maka dia Allah subhanahu wa ta'ala, nah ini dia madlulnya, yaitu Allah azaliyuz zati, itu azali pada zatnya, azaliyu nu'utiz zati, azali pada sifat-sifat zatnya. Itu tadi sifat zatnya diantaranya apa? Al-Qadir. Nah, sifat yang ditunjukkan oleh huruf-huruf ini yang dimaksud itulah madlulnya, maka dia qadir. Adapun huruf-huruf pada kata qadir, maka dia baharu. Jadi, wallahu a'lam bissawab.